Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memuji dan memuja Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dialah Allah Zat yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Nikmat yang tak perlu kita membayarnya. Nikmat yang gratis kita mendapatkannya. Nikmat yang kalau disyukuri maka akan ditambahkan olehnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan taufik kepada hati kita, di diri kita, untuk senantiasa kita komitmen untuk mengikuti petunjuk ajaran Rasulnya hingga akhir hidup kita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan fikih haji dan umrah. Pembahasan fikih haji sudah selesai, fikih umrah juga sudah selesai. Namun tidak sempurna pembahasan ini, melainkan kita juga harus menyebutkan tentang keutamaan berkunjung ke Masjid Quba. Berkunjung ke Masjid Quba. Karena disyariatkan bagi orang yang datang ke Madinah agar dia berkunjung ke Masjid Quba. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun Masjid Quba tidak memiliki keutamaan seperti keutamaan 3 masjid yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, la tushaddur rihal illa ila salasati masajida, masjidi hadza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. La tushaddur rihal, tidak diikat perbekalan untuk beribadah, melakukan perjalanan, melainkan menuju 3 masjid. Masjidku ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjid Quba memang tidak disebutkan dalam hadis ini. Dan memang Masjid Quba tidak memiliki keutamaan seperti keutamaan ketika sholat di 3 masjid tersebut. Di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam Tabrani dan sanadnya hasan, dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, as-salatu fi al-masjidil harami bimi'ati alfi salatin, was-salatu fi masjidi bi alfi salatin, was-salatu fi baitil maqdisi bi khamsi mi'ati salatin. Sebuah salat di Masjidil Haram itu senilai dengan 100.000 kali sholat. Maksudnya dibandingkan masjid yang lainnya. Sebuah sholat di masjidku itu senilai dengan 1.000 kali sholat. Maksudnya dibandingkan masjid yang lain. Dan sebuah sholat di di Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa, itu senilai dengan 500 kali sholat. Memang Masjid Quba tidak memiliki keutamaan seperti ini. Namun ketahui bahwasanya Masjid Quba ini adalah masjid yang dibangun oleh Nabi SAW pertama sekali, perdana. Ia memiliki histori yang luar biasa. Ketika Nabi SAW singgah pertama sekali dari hijrah beliau dari Mekah menuju Madinah, beliau singgah di Quba. Lalu di tempat itu beliau SAW membangun masjid yang pertama sekali dalam Islam, yaitu Masjid Quba. Demikian. Dinamakan Masjid Quba sesuai dengan tempatnya. Masjid Quba. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun Masjid Quba ini ada keutamaan yang lain. Keutamaan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala jadikan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkunjung ke masjid tersebut dan sholat di dalamnya, yaitu pahala sholat itu senilai dengan umroh. Sholat di situ senilai dengan umroh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya, disahihkan oleh Al-Imam As-Suyuti, Nabi SAW bersabda, "Salatun fi masjidi Quba ta'dilu umratan." Sebuah salat di Masjid Quba itu sebanding dengan umroh. Sebanding dengan umroh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Dalam hadis ini tidak disebutkan ya di mana wudunya, dan ini pendapat yang lebih longgar dan kuat, yaitu tidak harus disyaratkan ya harus berwudu dari rumah, sebagaimana dalam hadis yang lain ya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, man tatahhara fi baitihi summa ata masjid Quba'in fa shalla fihi kana lahu ka ajri umratin. Siapa saja yang bersuci di rumahnya, ini yang afdal memang, karena nanti perjalanan kaki berjalan menuju masjid tersebut, pergerakan dia menuju Masjid Quba ini akan terhitung ada pahala tersendiri karena sudah berwudu. Ya. Ini yang afdal. Tapi kalaupun seandainya tidak dan nanti akan berwudu di Masjid Quba, ya, setelah mendatangi Masjid Quba, summa ata Masjid Quba, kemudian datang ke Masjid Quba, fa shalla fihi, lalu salat di dalamnya, kana lahu ka ajri umratin, maka dia mendapatkan seperti pahala umrah. Ya, jadi bukan merupakan syarat untuk dapat pahala umrah ketika sholat di Masjid Quba itu harus bersuci dari rumah atau tempat tinggal domisilinya. Nggak mesti begitu. Ya, karena ada hadis yang sudah kita sebutkan tadi yang menunjukkan dia tidak menyebutkan bersuci, tempat bersucinya. Yang jelas ketika sholat di Masjid Quba ya harus dia terpenuhi syarat bersuci. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini keutamaan ya, keutamaan mengunjungi Masjid Quba ya, mengunjungi Masjid Quba. Nah, kita akan mendapatkan pahala umroh. Nah, kalau jemaah umroh dari Indonesia yang mampir ke transit lebih dahulu di Madinah, tentunya dia belum melaksanakan umroh. Nah, dia bisa dapat pahala umroh terlebih dahulu sebelum dia umroh, yaitu dia berkunjung ke Masjid Quba ketika ada city tour, namanya istilah kegiatan travel itu city tour, ya. Dia sudah dapatkan pahala umroh ketika dia berkunjung ke Masjid Quba lalu sholat di dalamnya. Berapa kali sholat di dalam itu? Ya minimal cuma 2 rakaat. Setidaknya tahiyatul masjid. Tambah lagi kalau seandainya ketika kunjungan itu, ya di waktu duha, maka silakan sholat sunat duha. Atau ketika berwudu, ya di Masjid Quba, maka silakan sholat sunat wudu, kemudian tahiyatul masjid, kemudian sholat duha, silakan. Apakah lantas pahalanya menjadi umroh berkali-kali? Wallahu a'lam. Yang jelas sebuah sholat ya di Masjid Quba itu senilai dengan umroh. Salatun fi Masjid Quba ta'dilu umratan. Sebuah sholat di Masjid Quba itu senilai sebanding dengan umroh. Demikian. Hadis riwayat Ahmad sudah kita sebutkan tadi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ya sayang ya. Tapi alhamdulillah ya travel ya mereka memberikan satu tawaran kegiatan yang baik seperti ini, berkunjung ke Masjid Quba ya untuk bisa mendapatkan ya pahala, tambahan pahala. Selain sebenarnya berkunjung ke Masjid Quba ya ini merupakan sunnah. Dikabarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu itu biasa mengunjungi Masjid Quba di setiap Sabtu bahkan, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam kitab Sahihnya, demikian pula Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'ti Quba yakni kulla sabatin kana ya'tihi rakiban wa masyian. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengkabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu itu biasa mendatangi Kuba, Masjid Kuba, yaitu setiap Sabtu. Nah, kalau bisa menyesuaikan waktunya, ketika contohnya sampai ke Madinah, ya, ada beberapa hari. Nah, kalau bisa menyesuaikan dengan waktu Sabtu bagus, semakin dekat dengan sunnah. Nabi SAW berkunjung ke Masjid Kuba itu di setiap hari Sabtu. Ya, kalau ke sana sholat, ya, demikian. Nah, beliau dahulu datang ke Masjid Kuba itu, baik itu dalam kondisi berkendara atau jalan kaki. Mau jauh banget itu jalan kaki. Ya. Naik kendaraan atau jalan kaki. Itu sunnah. Tentunya sunnah ini mahal. Ya. Tentunya ada kebaikan yang besar. Sampai-sampai ya Abdullah bin Umar pun melakukan hal itu, meniru Nabi SAW. Qala Ibnu Dinar, Ibnu Dinar mengatakan, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaf'aluhu, dan dahulu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu melakukannya, meniru Nabi SAW. Kalau bisa menempatkan hari Sabtu. Yang punya travel, ya, atau disarankan untuk nanti kalau kunjungan ke Masjid Kuba itu hari Sabtu, nah gitu dia. Kalau yang lain-lain itu bisa digeser, ini hari Sabtu, disesuaikan hari Sabtu. Supaya sunnahnya lebih tepat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah ini Masjid Kuba. Ya. Masjid perdana pertama dalam Islam yang dibangun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semangat kalau ada kunjungan ke masjid ini. Ya. Ketika umroh atau haji, ada tawaran jalan-jalan, datang ke Masjid Kuba. Enggak apa-apa. Ya, memang biasanya pagi kok ke sana ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Selain juga nanti di situ ada orang-orang jualan juga, ya kalau mau belanja bisa juga ya. Baik ya. Ada juga riwayat dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang menunjukkan perhatian mereka yang besar untuk sholat di Masjid Kuba, dan muncul juga motivasi yang besar untuk ya melakukan sholat di Masjid Kuba. Umar bin Syaibah meriwayatkan dari tarikh dalam kitab Tarikh Al-Madinah dari Aisyah bintu Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qalat, ia mengatakan, sami'tu abi yaqulu, aku mendengar ayahku mengatakan, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan, la'an usalliya fi masjid Quba rak'ataini ahabbu ilayya min an atiya baital maqdisi marrataini. Lau ya'lamuna ma fi Quba'in la darabu ilaihi abka akbadil ibil. Ya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sungguh aku salat di Masjid Quba 2 rakaat lebih aku sukai ketimbang aku mendatangi Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa 2 kali. Ya, maksudnya ya, salat 2 rakaat
di Masjid Quba itu lebih disenangi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketimbang ya mendatangi masjid ya Masjidil Aqsa 2 kali. Andaikan mereka mengetahui apa yang ada di Masjid Quba itu, pastilah mereka akan melakukan perjalanan unta kepadanya. Besar pahalanya ya. Ini menunjukkan motivasi ya yang besar. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan ya bahwasanya sanadnya sahih ya, sahih dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ibnu Abi Syaibah rahimahullah juga menyebutkan dalam kitab musannafnya yang semisal itu. Kemudian ada riwayat dari Abdul Razak dalam kitab musannafnya menyebutkan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala bahwasanya ia pernah mengatakan "Lau kana masjidu Quba fi afaqin la darabna ilaihi akbadal moti." Ya. Andaikan Masjid Quba itu berada di ufuk, penjuru ufuk, masih jauh, ya. Tapi kalau dari Madinah dekat malah, ya, cuma berapa menit saja. Tapi ini maksudnya permisalan, pengibaratan, perumpamaan. Andaikan itu Masjid Quba jauh letaknya di penjuru ufuk, pastilah kami akan, ya, memukul itu maksudnya adalah menggebrak gitu ya, hewan tunggangan pada daerah perutnya, maksudnya supaya cepat datang ke sana, begitu ya. Jadi maksudnya adalah pastilah kami akan melakukan perjalanan ke sana, kira-kira begitu. Bersegera ke sana. Lihat, ya, ini menunjukkan Masjid Quba itu besar keutamaannya. Lebih-lebih ini dekat dari Madinah. Ya. Nah, kalau kita bersemangat untuk datang ke Masjidil Haram, ke Masjidil Nabi, kemudian ke Masjidil Aqsa, kita semangat karena ada pahala yang besar. Ya. Salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali pahalanya ketimbang kalau kita sholat di masjid-masjid yang lain. Satu sholat di situ. Di Masjid Nabi kalau kita sholat, sebuah sholat di dalamnya, maka lebih baik ketimbang sholat 1000 kali di masjid yang lain. Di Masjidil Aqsa kita sholat sekali sholat, maka lebih baik ketimbang sholat 500 kali sholat di masjid yang lain. Begitu besarnya masjid-masjid ini kalau kita sholat dalamnya, tapi ini tidaklah lantas membuat kita merasa cukup dari mengikuti sunnah Nabi SAW untuk berkunjung ke Masjid Quba. Memang kalau kayak gini itu jadi nanti kadang sepele, kadang ada begitu memang di sifat manusia begitu. Iya, ada modelnya sepele begitu dia. Udah sholat mungkin 1 bulan penuh, seperti orang yang dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, ya, di Masjidil Haram, kadang iktikaf, sholat di situ terus. Coba bayangkan 100.000 kali pahalanya. Sholat 5 waktu bukan hanya 5 waktu di situ, sholat-sholat yang lain. Gitu pulang ke tanah air. Nah ini kadang penyakitnya, hambar dia melihat masjid Abu Bakar gitu ya. Hambar dia. Kok bisa pula gitu ya. Hambar. Lihat masjid yang lain. Aku udah sholat sebulan penuh di masjid yang paling hebat gitu ya. Masa gitu dia, itu tinggi hatinya.
Ya, nah itu payahnya begitu. Lebih tepat kesetanan orang ini sebenarnya, ya. Karena dia syubhat-syubhat panah-panah setan. Maka kalau kita sudah dapat pahala yang besar, bukan lantas menghentikan dan mencukupkan kita dari sunnah-sunnah. Paham ya? Bukan lantas, wah 5 waktu sholat di Masjidil Haram. Oke lah, nggak ke Madinah. Ya, tapi sebulan penuh Ramadan itu di Masjidil Haram. Sehingga sebuah sholat itu senilai dengan 100.000 kali pahalanya. Lebih bagus ketimbang kalau sholat di masjid yang lain. Masya Allah. Bukan hanya zuhur sekali saja. Zuhur sebulan begitu. Asar sebulan begitu. Maghrib sebulan begitu. Ya. Isya sebulan, subuh sebulan, bukan hanya sholat 5 waktu. Sholat sunnah juga begitu. Banyak bahkan memanfaatkan waktu. Pahala besar. Betul. Tapi jangan sampai membuat hambar. Sunnah yang lain juga ada. Begitu pulang ke tanah air, ya tetaplah kalau dipanggil untuk sholat, tetap ke masjid. Bukan lantas, kok hambar ya ke Masjid Abu Bakar, udah kecil masjidnya. Bau pula kalau masuk ke dalam. Ya ini maksudnya pas lagi karpetnya ya, lagi basah gitu ya. Nah, gitu. Ya jangan pula begitu. Nanti kena hadis malah. Man sami'an nida'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min udrin. Nah, gitu ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Siapa saja mendengarkan seruan azan lalu dia tidak memenuhinya, tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali karena ada udurnya. Nah, begitu. Mestinya kalau seseorang itu dia ikhlas dalam ibadah dan diterima ibadahnya, maka menuntut dia untuk dia melakukan amal ibadah di waktu-waktu berikutnya. Ketika dia mampu untuk sholat contohnya 5 waktu di masjid, masjidnya yang terbaik pula Masjidil Haram. Maka ini kalau diterimalah amal solehnya ini, mestinya ya dia itu termotivasi, diberikan taufik oleh Allah untuk dia bisa melakukan sholat-sholat 5 waktu di rumah Allah yang lain juga. Bukan malah ditinggalkan. Hambar dia. Kenapa? Cuma sekali sholat 100.000 katanya. Begitu kan? Enggak gitu. Enggak gitu ceritanya. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang seperti ini ya sebenarnya ya dia sudah kena tipu daya syaitan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, Masjid Kuba, ya Masjid Kuba, demikian ya keutamaan dari Masjid Kuba ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengunjungi ya Masjid Kuba ini sepekan sekali di hari Sabtu, ya itu menunjukkan keutamaannya. Kemudian tambah lagi ada keutamaan yang lain kalau sholat di dalamnya. Ya, dapat pahala senilai umrah demikian. Ya. Para sahabat mereka juga ya memberikan motivasi, ungkapan-ungkapan mereka menunjukkan ini ada motivasi besar pada diri mereka untuk melakukan kunjungan ke Masjid Kuba. Demikian. Maka kita sebagai pengikut salaf, pengikut para sahabat juga demikian, ya. Seperti itu. Tapi jangan pula lah memilih contohnya begini. Oh, salat duhur lah di Masjid Kuba begitu ya. Jangan begitu, ya. Kalau mau berkunjung, maka jangan berkunjung ke Masjid Kuba, maka hindari waktu-waktu salat fardu gitu. Yang bagus di waktu pagi, gitu dia. Kenapa? Karena lebih utama
tentunya adalah sholat fardu di masjid Nabi, ya demikian. Agar pahalanya ya 1000 kali lebih baik ketimbang sholat di masjid yang lain. Seperti itu. Maka kunjungan ke Masjid Kuba kalau bisa pagi, ya pagi. Demikian, agar bisa nanti ya sempat untuk sholat di Masjid Nabawi untuk sholat fardu seperti sholat duhur dan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini keutamaan dari Masjid Kuba kita cukupkan ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas ya pembahasan pada waktu akan datang terkait dengan kuburan Baqi'. Kuburan Baqi' dan kita akan bahas tentang Uhud insyaallah taala. Baik, silakan. Gimana? Kalau dia ke Masjid Kuba bukan safar namanya. Nggak safar. Karena kita tinggalnya di Madinah. Disebut kalau ke Masjid Kuba namanya ziarah saja gitu deh. Kalau dia hanya ke Masjid Kuba tapi gak ke Masjid Nabawi, keliru. Paham ya? Karena Nabi SAW itu ke Masjid Kuba itu nggak safar. Karena beliau penduduk Madinah. Jadi jangan sampai melakukan perjalanan jauh untuk beribadah secara khusus ke selain 3 masjid. Nah gitu, jangan. Contoh kalau ada orang dari Riyadh, dia berkunjung hanya sekedar pengen ke Masjid Kuba saja. Untuk beribadah sholat begitu. Maka ini kurang tepat. Ya, bisa terkena hadis la tusaddur rihal illa ila salasati masajida. Nah gitu. Tapi kalau dia berkunjung ke Madinah, maka dianjurkan bagi dia untuk mengunjungi Masjid Kuba gitu. Bisa dipahami? Makanya begitu cara memahaminya. Dianjurkan ya bagi orang yang datang ke Madinah untuk dia berkunjung ke Masjid Kuba. Ya, baik. Silakan.
Acaranya apa? Pertanyaannya, apakah itu hanya khusus acara itu saja? Acara itu saja? Berarti nggak khusus. Yang masalah kalau khusus. Kalau ada acara kematian, contohnya, tetap juga parkir di situ dikasih. Kalau acara ada hajatan pernikahan, dikasih juga. Ketika ada acara seperti tadi itu, iyalah, ya karena kan jadi kebiasaan. Nah, di sini kaedahnya al-adatu muhakkamatun. Kebiasaan itu menjadi hukum. Maka dia tidak dihukumi dengan kekhususan tadi, paham ya? Bukan lantas dianggap itu bentuk dukungan, bukan. Kenapa? Karena tidak khusus. Paham ya? Tidak khusus. Wallahu a'lam. Seperti itu. Lebih-lebih nggak ngomong. Karena orang yang lain mungkin memahami orang biasanya boleh kan gitu kan barangkali kan. Biasanya boleh. Ya. Biasanya boleh. Terus nah ini dipakai pun tanpa izin sehingga mereka mungkin menyimpulkan ini boleh gitu kan. Anak condong insya Allah itu bukan termasuk dukungan, enggak ya, dan enggak terlibat juga insya Allah. Nah seperti itu, ya. Baik, ada yang lain? Kalau untuk Masjidil Haram, maka sepakat itu salat fardu dan salat sunat. Adapun Masjid Nabawi, maka wallahu taala alam, ya, juga sama. Anak condong sama semua salat. Ada pendapat yang mengatakan fardu saja, sunat enggak. Sehingga anak ada pendapat begitu, karena anak pernah baca beberapa eh, pendapat ya terkait ini. Tapi pendapat yang kuat berlaku untuk semua sholat, ya, bukan hanya sholat fardu saja di Masjid Nabi ya, di Masjid Nabi. Hah? Enggak, persolat. Solatun. Iya, disebutkan solatun, sebuah solat. Ya kalau dia sholatnya seperti, maghrib 3 rakaat. Iya, gitu dia. Ya bukan, ya satu sholat. Hadisnya begitu. Mungkin ada yang bertanya tadi, ya mungkin begini, kenapa kok eh,
di Madinah, di Masjid Nabawi itu ada perbedaan pendapat, gitu kan? Kok ada perbedaan pendapat? Ke Masjidil Haram sepakat, Masjid Nabawi itu berbeda pendapat, ada beda pendapat. Apa mereka dalilnya yang mengatakan itu hanya salat fardu saja bukan salat sunat? Nah, di sini pendapat yang mengatakan itu tidak berlaku bagi salat sunat, hanya berlaku bagi salat wajib saja. Apa dalil mereka? Dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat Id itu di lapangan, bukan di masjid. Nah, itu dia, paham ya? Begitu, bisa dipahami. Demikian. Wallahu a'lam. Adapun anak condong tetap itu nggak jadi alasan. Loh kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memilih sholat di lapangan ya untuk sholat Id dikarenakan yang hadir dalam ya dalam sholat tersebut atau dalam seremoni ini, acara ini itu bukan hanya laki-laki, tapi seluruh penduduk, ya bahkan wanita-wanita yang haid, gadis-gadis pingitan, ya itu diperintahkan untuk keluar. Nah begitu. Jadi sebenarnya Masjid Nabi ketika itu nggak bisa nampung, sebenarnya begitu alasannya. Nah, kenapa diarahkan ke keluar masjid, ke lapangan, gitu. Dan kalau dalam masjid saja, sementara ini kan harus disaksikan oleh kaum muslimin, ya, agar mereka itu melihat kebaikan dari momen ini, demikian. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi bukan jadi alasan bahwasanya ya keutamaan sholat di dalam masjid Nabi itu hanya berlaku bagi sholat fardu saja, tidak sholat sunat. Sebenarnya semua sholat sunat juga berlaku. Adapun kasus atau dalil tadi di mana sholat Id itu di luar masjid bukan dalam masjid karena daya tampungnya tidak memenuhi. Gitu. Wallahu a'lam. Ada yang lain mau bertanya? Sebelum kita tutup. Cukup? Kalau tidak ada, maka kita cukupkan saja untuk kajian kita pada malam ini. Lewat online nggak ada pertanyaan. Baik. Ini saja barangkali. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.